Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kembali lagi bersama saya Usaha dalam kajian Tafsir Luqman. Sekarang kita akan membahas karakter bulan lahir November ya, November atau Zulqa'dah ya, Zulqa'dah, yaitu bulan ke-11 ya, bulan ke-11. Suratnya adalah surat ke-79 yaitu An-Nazi'at ya, An-Nazi'at, dan surat ke-97 Al-Qadar ya, Al-Qadar. Pertama adalah surat An-Nazi'at. An-Nazi'at di sini memiliki arti malaikat yang mencabut. Ya. Malaikat yang mencabut di sini kan artinya malaikat itu tidak akan mencabut seseorang atau manusia ya, kalau tidak mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Nggak bisa malaikat mentang-mentang nggak suka sama orang yang fasik gitu ya. Orang yang, ya kalau enggak kan bisa habis tuh bangsa Israel tuh dicabut-cabutin nyawanya. Ya nggak bisa begitu. Artinya malaikat mencabut nyawa manusia berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga memberikan gambaran kepada karakter atau sifat orang yang lahir di bulan Oktober atau Zulqa'dah. Di sini dia itu bisa dibilang ya, ini ada kecenderungan itu kurang inisiatif, gitu. kurang inisiatif. Artinya dia menjalankan segala sesuatu itu berdasarkan perintah, berdasarkan perintah dalam artian ya entah itu dari orang tuanya, entah dari pasangannya, entah dari atasannya, gitu loh. Tapi di sisi lain bahwa walaupun dia kurang inisiatif, tapi orangnya tegas. Suka, enggak, itu jelas garisnya. Enggak ada istilah abu-abu dalam dirinya. Seperti juga malaikat yang mencabut. Enggak ada istilahnya tuh, jangan ya Allah, ini kan orang baik, ini kan orang beriman, nanti saja deh umurnya ditambahin, enggak bisa. Waktunya dicabut. Gitu. Nah, begitu juga orang karakter di bulan Oktober atau Zulqa'dah. Ya, begitu mendapat perintah, ya laksanakan. Gitu. Nah, di sisi lain juga dari surat An-Nazi'at ya, artinya malaikat yang mencabut di sini kan berbicara tentang sesuatu yang goib ya, sesuatu yang goib, sesuatu yang katakanlah itu nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita lihat, itu hanya bisa kita percaya atau hanya kita bisa imani ya. Nah, ini juga bisa merupakan gambaran dari orang yang lahir di bulan November atau Zulqa'dah. Nah, ini kalau bisa dibilang itu ada kecenderungan ya, sekali lagi bahwa ini nggak semuanya orang, tapi bicara persentase ada kecenderungan orang yang lahir di bulan November itu menyukai hal yang bersifat gaib atau hal yang bersifat mistis. Itu. Nah, karena berkaitan dengan sesuatu yang gaib tadi. Ya. An-Nazi'at jumlah ayatnya adalah 46. Surat ke-46 dalam Al-Qur'an adalah Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf di sini artinya bukit pasir. Bukit pasir. Nah, kita tahu bahwa bukit pasir ya. Artinya bahwa dia pandai menempatkan dirinya, pandai berkamuflase lah bisa dibilang ya. Karena kalau kita lihat, bukit pasir ini kan nggak sama bentuknya setiap hari. Betul nggak? Kalau kita lihat di padang pasir nih ya. Hari ini kita nggak usah besok deh ya. Mungkin beberapa jam udah berubah bentuknya. Mungkin yang awalnya ada di gurun pasirnya ada di barat, tahu-tahu nanti besoknya ada di timur ya, karena pengaruh dari
pengaruh dari angin ya. Pengaruh dari angin akhirnya sehingga terbentuk lagi. Ya. Nah, di sini bisa dibilang ini bisa merupakan sebuah tipu daya dalam tanda kutip orang yang lahir di bulan Oktober atau Zulqa'dah. Tipu daya dalam artian tadi ya, kamuflasenya dia itu seolah-olah dia orangnya yang pelin-pelan. Sana ngikut, di sana ngikut, tapi di situ dia berstrategi. Ya. Ngikut dalam artian apa? Seolah-olah dia mengiyakan. Kita ambil contoh saja. Misalnya, wah ini ada hal yang menarik nih. Oh ya, ikut, dia ikut, tapi belum tentu dia interest dengan apa yang dia lihat atau dia saksikan pada saat itu. Karena dia bergeser, ya, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi bentuknya kan masih tetap alaqaf, masih tetap sebagai bukit. Ya. Nah, tapi juga harus hati-hati, ya, harus hati-hati adalah kalau Anda tidak memiliki sebuah, katakanlah itu fondasi yang kuat atau dasarku yang kuat, terlebih lagi adalah yang paling penting adalah basic agama, ya, khususnya basic keislaman, basic keimanan itu kalau tidak kuat, ini orangnya cukup rentan terbawa oleh pergaulan. Nah, ini bagi orang tua ya, bagi orang-orang tua yang anaknya lahir di bulan Oktober ini harus hati-hati ya, rentan terbawa oleh pergaulan-pergaulan. Nah, makanya itu kalau dia dibekali dengan ilmu agama yang kuat, pendidikan yang cukup, bimbingan orang tua yang baik, dia bisa menjadi seorang yang tangguh gitu loh. Tangguh ya tadi sami'na wa ata'na karena surat An-Nazi'at tadi. Ya. Nah, kemudian Al-Aqaf bukit pasir ya, namanya bukit pasir kan bentuknya kecil-kecil ya. Nah, artinya dia juga cermat untuk mengamati detail gitu loh. Detail-detail kecil itu dia cermat mengamati. Ya misalnya kayak contoh mungkin ada sebuah hal yang luput dari pengamatan kita, dia itu bisa jeli untuk melihat detailnya, kesalahan di mana dia tahu gitu. Padahal itu bisa jadi luput dari perhatian kita. Nah, itu kelebihan dari orang yang lahir di bulan November atau Zulqa'dah. Ya, sekarang kita lihat dari sisi posisi di juz 30. Nah, surat An-Nazi'at ya, An-Nazi'at itu posisinya adalah di ain ke atau tanda ruku keempat dari juz 30. Dalam ilmu ain, ain keempat memiliki arti konstruksi atau rangka. Nah, namanya konstruksi itu kan sesuatu yang menguatkan bangunan. Ya. Nah, itu seperti saya bilang tadi bahwa dia harus benar-benar dibekali dengan konstruksi yang kuat. Dia harus dibekali dengan tadi pemahaman yang kuat, pemahaman yang cukup. Ain 4 yang bermakna konstruksi ini juga memberikan gambaran yang lain. Itu adalah bagaimana tipologi dia bekerja. Dia itu tidak suka pekerjaan yang lompat-lompat gitu. Karena dia memiliki konstruksi atau memiliki, bisa dibilang orangnya prosedural gitu. Dia harus lakukan ini, harus ada ini. Jadi step-stepnya itu harus jelas. Dan juga orangnya rapi gitu. Nah, akhirnya dia juga kurang menyukai atau kurang suka kepada orang-orang yang bekerjanya itu nggak konsisten gitu loh. Nggak konsisten atau dan lompat-lompat gitu. Nah, ini gambaran dari apa namanya, dari ain 4 ya, dari ain 4 yang artinya adalah konstruksi ya, karena konstruksi kan jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat kedua ya, yaitu Al-Qadar ya. Al-Qadar di sini artinya adalah qadar ya, takdir ya. Nah, ini juga bisa diberikan gambaran orangnya itu nggak neko-neko lah dalam hidupnya. Rata-rata tuh nggak mau yang sifatnya itu ngoyo. Kalau bahasa Jawanya itu ngoyo. Nggak mau istilahnya itu memaksakan diri.
Ya, bukannya pasrah, bukan tidak, tapi apa yang dia terima, ya itulah yang disyukuri. Nah, ini sisi positifnya. Dia menerima, dia istilahnya itu menerima apa yang datang kepada dirinya, apa yang dia terima itu nggak pakai protes gitu. Ya terima aja udah. Gitu. Nah ini dari sisi positif dari surat Al-Qadar ya. Artinya dia benar-benar bisa menjadi orang yang bagaimana menikmati sebuah pemberian, menikmati sebuah katakanlah rasa syukur yang Allah berikan kepada dirinya. Surat Al-Qadar memiliki jumlah ayat 5. Sementara surat kelima dalam Al-Quran adalah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya hidangan. Nah, di sini juga memberikan gambaran karakter atau sifat orang yang lahir di bulan Oktober. Artinya dia itu bisa menjadi tuan rumah yang baik. Gitu loh. Artinya ketika kita istilahnya itu bertamu ke rumah orang yang lahir di bulan Oktober, waktu servisnya luar biasa. Artinya benar-benar menghormati, dia tahu bagaimana menghormati seseorang, tahu bagaimana menghargai seorang tamu. Ya. Artinya nggak hanya tamu, artinya seseorang yang ya bisa dibilang relate dengannya, berhubungan dengannya. Gitu. Nah, secara karir ini juga cocok untuk yang orang-orang yang berkaitan dengan Al-Maidah, berkaitan dengan hidangan. Nah, misalnya makanan gitu. Jasa juga bisa dibilang bisa menjadi profesi ya. Artinya penyedia jasa lah. Nah, sementara di posisi di surat Al-Qadar ya, surat Al-Qadar di sini penempatannya terletak di ain ke-22 dari juz 30. Ya, Al-Qadar merupakan surat dari juz 30 dan posisinya di ain ke-22 dari juz 30. 22 dalam tafsir Luqman atau dalam ilmu ain ke-22 ini memiliki arti target atau tujuan. Nah, bisa dibilang orang yang lahir di bulan November, di bulan November, mungkin tadi saya salah ucap apa ya? Di bulan November maksud saya, di bulan November atau Zulqa'dah itu memiliki sebuah memiliki sebuah tujuan hidupnya, memiliki sebuah target dalam hidupnya itu jelas. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, nah ini dia sudah punya planning jauh-jauh hari itu. Oh, saya pengen beli sesuatu. Nah, misalnya dia lakukan nabung, dia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di sisi lain juga memang ada terkesan yang namanya target itu ada sifat terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, tapi itu bisa dibilang bisa dia redam dari sifat apa tadi? Dari sifat Al-Qadar itu sendiri. Takdir dan rimo lah kan gitu. Anda bisa dibilang ada sifat kesabaran dalam dirinya. Gitu. Kesabaran ya, kesabaran dari sisi bagaimana dia mendapatkan hasil atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, begitu juga ketika dia berhadapan kepada seseorang. Nah, dia kurang suka terhadap seseorang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Ya, kan orang bisa aja, saya hidup ya saya jalanin aja. Nah, itu buat dia nggak bisa dibilang nggak bisa terima. Orang itu harus memiliki tujuan. Ya. Meskipun dia menerima ya, tapi dalam artian begini, dia menerima apa yang dia dapatkan, apa yang dia katakanlah hasilkan. Tapi itu melalui sebuah proses ketika dia menjalani atau ketika proses dia ingin mendapatkan sebuah tujuannya. Nah, ketika dalam prosesnya dia tidak mendapatkan apa yang dia impikan misalnya, ya dia akan terima itu. Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Itu yang saya maksud, bahwa nerimonya itu di situ. Dan juga targetnya itu di situ, bahwa dia menerima apa yang dia dapatkan. Nah, di situ juga dia bisa dibilang
orang yang bisa mengambil pelajaran dalam hidupnya. Ya, nah begitulah kurang lebih karakter atau sifat yang didasari dari bulan lahir ya untuk bulan November atau Zulqa'dah. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah penafsiran dalam variabel Al-Quran, ya mohon dimaafkan atas kekhilafannya ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, maklum, namanya juga manusia ya. Baik, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.